Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Silvi. Bagaimana nih teman-teman yang mengikuti tes CPNS 2024? Beberapa hari lagi menuju akhir SKD. Nah, shift jadwal selanjutnya supaya persiapanmu lebih matang ya. Dan pengumuman hasil perankingan SKD itu pada tanggal 17 sampai dengan 19 November 2024. Kurang beberapa hari lagi ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang lulus perankingan akan lanjut ke seleksi SKB. Seleksi SKB non-CAT itu dilaksanakan pada tanggal 20 November sampai dengan 17 Desember 2024. Sedangkan untuk SKB CAT dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 20 Desember 2024 dan pengumuman kelulusan akhir pada tanggal 5 sampai 12 Januari 2025. Nah, bagi teman-teman yang lulus perankingan SKB ada beberapa hal yang harus diketahui ya agar SKB lancar nanti. Oke, selengkapnya akan saya bahas di video ini. Sebelum saya membahasnya, bagi teman-teman yang belum subscribe bisa klik subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya ya agar dapat selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. 20 fakta penting SKB CPNS 2024 yang wajib kamu tahu. Bagi kamu yang lagi persiapan CPNS, jangan lewatkan informasi penting ini ya. Fakta-fakta seputar seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS 2024 yang harus kamu ketahui untuk makin siap menghadapi tes SKB ini. Apa saja? Yang pertama, SKB ini adalah bagian dari seleksi CPNS. SKB merupakan tahapan kedua dalam seleksi calon pegawai negeri sipil setelah seleksi kompetensi dasar. Kemudian yang kedua ada yang namanya bobot penilaian. SKB memiliki bobot penilaian sebesar 60% dalam penentuan kelulusan akhir CPNS. Sementara SKD memiliki bobot 40%. Nah, persaingan SKD yang begitu banyaknya ternyata dalam tes CPNS ini hanya mendapatkan bobot 40% saja ya. Sementara SKB itu yang 60%. Ternyata banyak sekali ya. Banyak juga teman-teman yang nilai perankingan SKD-nya itu berada di bawah dan saat kelulusan nanti berubah perankingan dari yang SKD-nya di bawah menjadi di SKB itu nomor pertama atau nomor kedua. Begitu banyak sekali terjadi. Karena apa? Karena tes SKB ini memiliki bobot penilaian sebesar 60% ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, materi sesuai formasi. Materi SKB disesuaikan dengan jabatan atau formasi yang dilamar, sehingga setiap pelamar diuji sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Jadi materinya itu sesuai dengan formasi jabatan ya, bukan sesuai dengan jurusan teman-teman. Misalnya di jabatan SDM aparatur, di situ dimana untuk kualifikasi pendidikan bisa ada manajemen, bisa ada administrasi publik, bisa ada S1 hukum dan ilmu komunikasi. Dari semua jurusan itu bukan materi-materi itu yang akan diujikan, tetapi materi SKB-nya berdasarkan jabatan ya, bukan berdasarkan kualifikasi pendidikan. Kemudian yang keempat, jenis tes beragam. SKB dapat berupa tes tertulis, tes praktek,
wawancara, atau kombinasi dari beberapa jenis tes tergantung pada jabatan yang dilamar. Kemudian yang kelima, tidak semua peserta lolos. Hanya peserta yang lolos SKD dan memenuhi passing grade yang berhak mengikuti SKB. Pastinya lolos rankingan ya, nggak hanya memenuhi passing grade saja ya teman-teman. Kemudian yang keenam, peluang yang ketat. Peserta SKB biasanya bersaing dengan peserta lain yang memiliki nilai SKD yang juga tinggi, sehingga persaingan menjadi sangat ketat. Namun di SKB ini bagi teman-teman yang memiliki perankingan di SKD di bawah itu bisa mendapatkan kesempatan untuk merubah perankingan menjadi di atas ya, karena bobot penilaian SKB ini sebanyak 60%. Kalau SKD hanya 40%. Kemudian yang ketujuh, tes di instansi terkait. Pelaksanaan SKB seringkali dilakukan langsung oleh instansi yang membuka lowongan, sehingga mereka dapat menilai langsung kompetensi peserta. Kemudian yang kedelapan, durasi tes bervariasi. Durasi pelaksanaan SKB bervariasi tergantung pada jenis tes dan instansi penyelenggara. Kemudian yang kesembilan, nilai minimum. Tidak ada passing grade resmi untuk SKB, namun nilai tinggi sangat penting mengingat bobotnya yang besar dalam penilaian akhir. Jadi apabila di SKD itu ada yang namanya passing grade, di SKB tidak ada passing grade ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman usahakan untuk mendapatkan nilai paling tinggi dan paling banyak itu di SKB. Kemudian yang ke-10, penggunaan CAT. Beberapa instansi menggunakan sistem komputer asisten tes atau CAT untuk melaksanakan SKB, terutama untuk tes tertulis. Lanjut ke nomor 11, wawancara kompetensi. Beberapa jabatan memerlukan wawancara kompetensi sebagai bagian dari SKB untuk menilai kesesuaian pelamar dengan jabatan yang dilamar. Nah, wawancara kompetensi ini bisa berupa secara tertulis atau melalui CAT, bisa juga dilakukan wawancara langsung disesuaikan dengan instansi masing-masing ya. Kemudian yang 12, tes psikologi. Untuk beberapa jabatan, SKB dapat melibatkan tes psikologi untuk menilai kepribadian dan kecocokan pelamar dengan tugas yang akan diemban. Lanjut ke nomor 13, tes praktek kerja. Bagi jabatan yang membutuhkan keterampilan teknis khusus, tes praktek kerja seringkali menjadi bagian dari SKB ya. Kemudian nomor 14, tes kebugaran. Beberapa formasi seperti TNI, Polri, atau pemadam kebakaran memerlukan tes kebugaran fisik sebagai bagian dari SKB. Yang ke-15, tes bahasa. Bagi jabatan yang membutuhkan kemampuan bahasa asing, tes bahasa seringkali menjadi bagian dari SKB. Jadi tidak hanya kita bisa melampirkan tes TOEFL atau ITP aja ya teman-teman, tapi tes bahasa secara langsung diperlukan dalam tes SKB ini. Kemudian nomor 16, seleksi berbasis portofolio. Untuk jabatan tertentu, peserta dapat diminta untuk mengumpulkan portofolio yang menjadi bahan penilaian dalam SKB. Nomor 17, integritas dan kejujuran. Integritas dan kejujuran peserta sangat ditekankan karena setiap kecurangan bisa mengakibatkan diskualifikasi. Harus hati-hati ya teman-teman. Kemudian nomor 18, pengumuman terpisah.
Hasil SKB biasanya diumumkan secara terpisah dan akan digabung dengan nilai SKD untuk menentukan kelulusan akhir. 19. Jeda waktu. Jadi ada jeda waktu antara pelaksanaan SKB dan pengumuman hasil yang bervariasi tergantung pada instansi yang dilamar. Yang terakhir yaitu nomor 20, fokus pada kompetensi teknis. SKB lebih menitik beratkan pada kompetensi teknis yang spesifik sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, inilah 20 fakta SKB CPNS 2024 yang wajib teman-teman ketahui ya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di next video dan terima kasih.